teman-teman coach menggunakan pendekatan direktif sering dikatakan, oh kamu itu coach yang abal-abal. Itu bukan coaching. Nggak boleh coaching kayak begitu. Coaching itu nggak boleh mengarahkan, nggak boleh bertanya. Hanya boleh bertanya dan sebagainya gitu kan. Loh, saya bilang abal dari mana? Gitu. Itu justru ilmu coaching yang paling tua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, ada Surya Krisnanda di sini. Ini spot yang beda ya. Biasanya kalau aku lihat dirimu live tuh agak ini ya, agak yang banyak bukunya itu loh. Oh, sudah ditata ulang. Oh, tapi di sini tempatnya. Sama tempatnya. Oh. Biar nggak terlalu penuh gitu, crowded. Lebih zen gitu. Oh, iya. Terus bukunya kemana? Ada ini di samping sebelah sini. Nggak kelihatan aja, ini pencitraan aja, ini bersih, sini kotor semua. Padahal berantakan ya. Wah, saiki, oh ya, Surya ini teman-teman semua ya, ini adalah sekarang tinggal di Surabaya ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, Surabaya dulu tinggal di Bandung. Aku kenal Surya zaman masih bertopi di Bandung. Sekarang sudah meninggalkan dunia topi. Enggak yang ini, dulu topimu enggak ini dong. Topimu kan yang itu. Fedora. Iya kan? Iya beda, benar. Topinya dulu bukan yang itu. Terus sekarang sudah berubah ya setelah hijrah ke Surabaya. Itu meninggalkan topi sebelum apa sudah Surabaya? Oh, belum ya? Sebelum 2 tahun sebelum pindah ke Surabaya. Ngitung lagi saya. Nah, jadi sudah meninggalkan topi, nggak tahu lah alasannya apa ya. Padahal dulu dia sangat setia sama topinya. Tapi yang jelas makin kurus karena alumni COVID ya, Surya? Ya. Menyusut pasca Delta. Oh iya pasca Delta menyusut. Lumayan ya. Udah bertahun-tahun berusaha kurus, sekarang dibantu sama COVID. Tapi nggak naik lagi, habis sembuh nggak naik lagi. Kenapa? Habis sembuh nggak naik lagi. Lebih jaga makan. Oh, karena dijaga sekalian. Sengaja dijaga sekalian. Mumpung udah turun. Oh, tak pikir habis COVID turun terus naik lagi gitu. Oh, bismillah lah ya. Oke, terakhir kita bikin konten bareng tuh itu ya, Sur ya. Bahas Cicero sama Arif ya. Oh iya, itu udah awal-awal pandemi kan itu ya. Iya, kita masih kurang kerjaan lah waktu itu. Iya. Karena ya kan? Dalam arti sebenarnya itu kurang kerjaan dalam arti sebenarnya. Proyek-proyek dipospon semua kan. Ya sudah ngapain? Iya. Itu kalau lihat kita ngejain apa aja lah itu ya demi mengisi waktu. Sampai tapi beberapa di antaranya masih lanjut lah ya sehingga jadi kamu bikin itu kan juga karena dia bikin apa learning talks juga gara-gara pandemi kan? Ya, waktu itu bikin learning talks ya, karena ya banyak juga orang-orang yang lagi butuh ilmu tapi kan nggak bisa kemana-mana, bikin aja forum rutin gitu. Ya, makanya jadi ya banyak yang dibuat serabutan tapi lama-lama juga ketemu bentuknya ya. Dan masih konsisten dilakukan ya, termasuk bikin konten ini ya, bikin konten ngobrol ini jadi lebih gampang nih menurutku sekarang nih, karena model Zoom aja ya, nggak usah harus janjian gitu kan. Ya ada sih yang janjian tapi dulu, Mas. Nggak perlu mandi dulu, nggak perlu mandi dulu ya kan, nggak perlu dandan, nggak perlu nyari-nyari macam-macam lah. Yes, oke. Thank you ya Sur ya sudah meluangkan waktu di tengah kepadatan aktivitasnya. Lagi bangun bisnis di Surabaya, merintis Ganesha Public Speaking. Apa Kanirana? Ada beberapa sih. Iya kan? Public Speaking. Apalagi? Yang agak aneh ada nggak? Kafe apa warung Tegal gitu? Saya sekarang lagi sama teman-teman ada, kalau yang di luar jasa pendidikan ya, di luar jasa pendidikan itu saya sama teman-teman di Bekasi ada wedding organizer. Nah, itu agak aneh itu. Agak aneh. Kok iso? Ya bisa aja. Maksudnya kok bisa masuk ke situ gitu? Ya sebenarnya saya
kalau saya kan nggak ngerti apa-apa soal wedding ya. Hmm. Ceritanya di kontak sama teman-teman punya wedding organizer, sedang berkembang, apalagi waktu itu kena dampak COVID segala macam kan. Ngobrol panjang, saya dapat saham di situ. Sebagai Widih, kembalinya enak adalah saya jadi coach, internal coach untuk wedding organizer-nya. Oh, wah ini ya kalau nggak salah ini gayanya Pak Tung Desem ini jadi coachnya terus dapat saham ya. Ya, saya nggak ngerti sih Pak Tung gayanya gimana. Katanya begitu. Katanya gitu ya. Oh gitu. Tapi pikir gara-gara ini, gara-gara awalnya suka nyariin jodoh sekalian diorganize pernikahannya gitu. Lah kan mungkin aja kan. Awal mulanya mencarikan orang jodoh kali ya. Jadi makanya nyariin jodoh terus sekalian diorganisin nikahnya gitu. Ya, sekarang kita lagi merintis ini Mas, yang agak aneh juga ya kadang-kadang. Saya banyak bergerak di bisnis pendidikan ya. Nah, kalau kemarin sudah agak keluar jalur di wedding organizer, sekarang lagi merintis masih nyambung dengan pendidikan tapi jualan barang habis ini. Apa tuh? Kami mau jualan board game edukasi. Oh iya itu sudah kuduga sih karena kan memang hobimu board game. Oke, nah ini board game edukasi untuk orang tua dan guru. Oh, oke. Itu bukan apa PPP? Nah, jadi kalau selama ini bisnis edukasi yang kami jalanikan lebih kepada proses pembelajarannya. Ini mulai bergerak ke tools pembelajaran. Baru mau masuk ke tools pembelajaran. Sambil belajar juga nih dunianya gimana sih kalau tools pembelajaran gitu kan. Nah, dimulai dari board game edukasi. Board game ya, oke. Kebetulan ada teman saya yang bikin board game juga. Bikin ya, berarti bikin apa distributornya aja? Untuk saat ini jual dulu, tapi dream-nya bisa bikin sendiri. Jadi sekaligus nyiapin beberapa komponen untuk riset pribadi juga. Kalau riset pribadi kan udah lama sebenarnya. Iya. Nah, mungkin nanti saya kebayangnya mau bikin lab untuk mendesain. Oh, tak pikir karena board game udah kebanyakan terus mulai dijual-jualin gitu. Oh enggak, itu beda lagi. Pernah aku lihat fotomu itu board game wakai kan, tak pikir tuh penuh nih jual-jualin aja gitu, kirain gitu. Namanya juga tukang main Mas. Lah makanya, iya kan board game. Nanti board game-nya mungkin masuk ke metaverse ya, jadi nggak perlu pakai fisik ya. Bisa kan? Atau justru kalau kita bicara peluang lainnya, ini bisa menyediakan istirahat dari dunia metaverse. Ya, istirahat dari dunia metaverse gitu. Ya, ding. Orang jenuh sama dunia maya ya, malah pengen yang asli-asli gitu ya. Betul. Iya. Oke, Sur, aku pengen ngobrolin soal ini, soal hal-hal yang kita sering saut-sautan di medsos. Soal tentang directive coaching. Ya. Nah, gimana kalau kita dengarkan penjelasan Surya ya tentang directive coaching? Karena belum pernah diobrolin langsung ya Surya. Jadi aku cuman baca tulisan-tulisan Surya yang masif lah, kayak banyak gitu ya. Iya masif. Karena kan Surya kalau lagi ada ide terus lagi mengkampanyekan sesuatu kan tulisannya banyak gitu kan. Nah, terus belum pernah nih ngobrol langsung ya, belum pernah mendengar langsung yang utuhnya gitu loh kira-kira. Yang ya mungkin cuman sejam ngobrol sih nggak utuh-utuh kali tapi lumayan lah ya. Nah, apa sih sebenarnya idenya atau latar belakangnya directive coaching gitu? Oke. Secara umum dulu ya. Ya, secara umum dulu lah. Jadi coaching itu sebenarnya sejak awal direktif. Coaching lahir dari dunia olahraga. Dan kita sama-sama tahu proses coaching di olahraga itu direktif. Penuh dengan direct. Dengan detailnya tentu nanti bisa kita bahas di segmen sendiri ya, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Lalu ilmu itu kan berkembang. Di mana saat misalnya memasuki beberapa dunia, dipelajari dengan beberapa filosofi pembelajaran dan sebagainya, maka berkembanglah namanya proses coaching yang baru yang kita kenal dengan fasilitatif coaching. Ada yang menyebutnya non-directive coaching.
Ada yang menyebutnya fasilitatif coaching. Sebenarnya ini sejalan dengan perkembangan filsafat pembelajaran. Jadi filsafat pembelajaran kan kita tahu, bagi yang teman-teman yang belajar ya, belajar di pendidikan atau belajar di psikologi pembelajaran itu ada filsafat behaviorism. Filsafat behaviorism itu mengatakan bahwa orang itu kalau bertumbuh dibentuk dari luar, dari lingkungan. Makanya kalau kita turunan itu ada reward and punishment bentuknya, pengkondisian, conditioning gitu. Itu filsafat behaviorism. Lalu dalam sejarahnya lahirlah kognitivism. Kenapa? Behaviorism ini menegasikan unsur yang nggak kelihatan. Pikiran, emosi itu dinegasikan oleh behaviorism. Lalu muncullah filsafat kognitivism. Kognitivism itu adalah filsafat yang mengatakan orang itu berubah dari pikirannya. Jadi kalau mau mengubah seseorang, ubah cara berpikirnya. Kayak begitu. Lalu dari kognitivism itu lama-lama berkembang lagi menjadi apa yang kita kenal dengan konstruktivism. Konstruktivism inilah filsafat belajar yang lebih kepada bagaimana membangun meaning, pemaknaan ya dalam proses pembelajaran. Artinya proses belajar itu kan namanya konstruktivism, konstruk. Namanya konstruk itu perlahan, satu-satu. Gitu. Kalau bayangannya konstruktivism itu begini. Misalnya kita mau, kalau dulu kan kita punya anekdot mau belajar gajah, tutup mata. Kalau misalnya kita pegang belalainya, maka kan bilang gajah itu kayak selang. Kalau kita pegang telinganya, kita kan bilang, oh gajah itu kayak kertas. Tapi tidak bisa dipungkiri di proses belajar orang itu mengkonstruk satu-satu seperti itu. Sehingga awalnya orang belajar sebagian. Lalu orang belajar semakin utuh. Apakah yang utuh itu sudah utuh 100%? Belum tentu. Kalau frame-nya kita lebarin lagi, orang akan belajar sesuatu yang lebih utuh. Itulah kenapa dalam konstruktivism ini orang cenderung lebih dibiarkan bebas untuk belajar mengeksplorasi sendiri. Eksplorasi sendiri. Ya. Kalau teman-teman mungkin pernah baca novel Toto Chan. Toto Chan itu novel yang tentang sekolah di Jepang di era perang dulu. Kira-kira kayak gitulah proses belajar konstruktivism. Orang anak dibiarkan eksplorasi sendiri. Perkembangan filsafat belajar ini berpengaruh sebenarnya terhadap semua lini pembelajaran. Contoh misalnya, kalau zaman dulu kita kenal kalau di sekolah ya teacher center teaching istilahnya. Jadi kalau proses ngajar itu ya dari gurunya. Dengan berkembang ke arah konstruktivism kita kenal istilah student center learning, ya kan? Misalnya proses belajar balik dari studentnya kan gitu. Dalam dunia training juga berkembang seperti itu. Proses training dulu instruksi begitu kan. Lalu training berkembang jadi ada training yang lebih fasilitatif. Dalam coaching juga sama. Coaching dulu itu direktif. Lalu dengan filsafat belajar yang berkembang, konstruktivisme berkembang, muncullah proses coaching yang lebih fasilitatif. Disitulah yang selama ini mungkin populer di Indonesia, coaching itu tidak boleh mengarahkan. Coaching ya, karena mungkin populernya berangkat dari ini ya, yang di Indonesia kan banyak yang memang mempopulerkan coaching itu teman-teman dari yang belajar afiliasi dengan ICF gitu ya misalnya ya. Which is ICF itu membawa konstruktivisme banget kan. Ya itu mungkin foundernya itu banyak, meskipun sekarang mungkin sudah berkembang ya, karena kan membernya ICF makin banyak dan mereka kan nggak bikin satu standar baku ya. Ya. Nah, akhirnya begini, kita melihat ilmu coaching ini berkembang. Saat ilmu coaching berkembang, sebenarnya dia bertambah, tidak lantas menggantikan yang lama. Artinya senjata kita dalam coaching makin banyak. Coaching bisa dilakukan secara fasilitatif. Coaching juga bisa dilakukan secara direktif. Mana yang lebih tepat? Lihat kondisi, lihat situasi. Nggak bisa dipungkiri dalam beberapa konteks coaching kita akan menemukan situasi di mana kita perlu direktif. Tapi banyak juga situasi di mana kita perlu melakukan pendekatan yang lebih fasilitatif. Nah, kira-kira begitulah sebenarnya directive coaching itu. Artinya jadi, saya selalu katakan directive itu justru ilmu coaching yang paling tua. Jadi sebenarnya aku nangkepnya ya Surya, sebenarnya kampanyemu tentang directive coaching itu adalah campaign untuk untuk membuka cakrawala coaching gitu ya. Memang selama ini seolah-olah hanya fasilitatif gitu ya.
Kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi bahwa apalagi saya melihat juga banyak teman-teman coach yang ini kenyataan ya, walaupun dilakukan oleh oknum tapi cukup banyak terjadi. Teman-teman coach menggunakan pendekatan direktif sering dikatakan, oh kamu itu coach yang abal-abal. Itu bukan coaching. Nggak boleh coaching kayak begitu. Coaching itu nggak boleh mengarahkan, nggak boleh bertanya. Hanya boleh bertanya dan sebagainya. Gitu kan. Loh, saya bilang abal dari mana? Gitu. Itu justru ilmu coaching yang paling tua. Gitu kan. Boleh. Jadi kalau mungkin bener nggak, Sur? Kalau apa aku nangkepnya gini, ini profesi coach itu mungkin suatu saat ya akan kokoh misalnya profesi psikolog gitu ya, yang memang di psikologi itu juga berbagai pendekatan ya diakui gitu ya. Jadi psikolog yang pakai Freudian itu ya masih boleh gitu ya. Boleh. Psikolog yang behaviorism boleh, psikolog yang humanistik boleh gitu ya. Jadi memang psikolog itu satu profesi yang apa ya, yang punya berbagai pendekatan ya. Ada orang yang milih mendalami salah satu, ada yang menerima banyak macam gitu ya. Tapi beberapa pendekatan itu diakui gitu ya. Mungkin arahnya maksudmu begitu kah? Dan Profesi saya coach yakin itu juga teman-teman psikolog itu saat menggunakan taruhlah pendekatan humanistik gitu ya. Teman-teman psikolog pasti menemui situasi-situasi yang kalau humanistik itu nggak bisa gitu. Ini mesti pakai behaviorism nih, behavioristik nih. Akan nemu yang seperti itu. Iya. Kayak misalnya psikolog yang jago CBT lah gitu ya, jago CBT di momen tertentu misalnya kliennya skizofrenia yang cukup apa istilahnya sih akut atau kronis ya, itu ya nggak mungkin pakai CBT pure gitu maksudnya gitu kan, pasti dia akan menggunakan bahkan ya dikerjasama sama psikiater, bahkan harus menggunakan pendekatan farmakoterapi gitu juga ya, terus gitu ya. Yes. Artinya saat saya menyuarakan directive coaching, saya sama sekali tidak menolak dan menegasikan fasilitatif coaching. Tapi jangan abaikan directive coaching. Karena dalam banyak situasi, teman-teman akan butuh itu gitu. Oke. Nah, aku bertanya itu dan aku penasaran dengan hal itu ya, karena waktu itu kan aku pernah nanya di grup ya, pertanyaan misalnya tadi ya, anggaplah yang dianggap fasilitatif coaching ya. Aku ngelihat kalau dibilang fasilitatif coaching itu seolah-olah ya, tadi ada kalimat yang omongan orang mengatakan coach itu hanya boleh bertanya gitu ya. Itu aku juga penasaran sih ya. Karena nggak mungkin ya. Nggak mungkin dalam seluruh fase coaching, kalaupun pendekatannya fasilitatif itu hanya bertanya aja itu nggak mungkin gitu. Ya kan? Pasti ada unsur-unsur yang lain ya, misalnya pada saat kita ya kalau kita pinjem kompetensinya ICF yang lama lah ya, aku masih agak ingat ya, agak hafal ya. Coaching agreement aja kan, coaching agreement itu tidak mungkin hanya bertanya, namanya bikin agreement kok ya, kan pasti tektok kan ya, misalnya si coachingnya minta aku mau bisa coaching jam 12 malam misalnya gitu ya, kan nggak mungkin saya bertanya menurutmu apakah itu mungkin, kan nggak mungkin gitu ya. Pasti saya akan bilang oh ya itu jam itu saya tutup kan, bilang gitu kan. Jadi dalam proses coaching misalnya managing progress ya, managing progress itu kan tidak hanya bertanya ya, pasti kan juga ada proses feedbacking dan lain sebagainya. Sehingga apakah valid misalnya ya bahwa artinya gini, artinya aku pernah baca tulisanmu yang mengungkapkan tentang pertanyaan itu sebenarnya bukan aliran ya. Pertanyaan itu sebenarnya adalah teknik yang bisa dipakai di berbagai pendekatan. Artinya pertanyaan itu akan bisa dipakai di fasilitatif ya, tapi juga bisa dipakai di direktif gitu ya. Bisa aja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara questioning, pertanyaan itu adalah metode yang ada di setiap pendekatan. Teaching ada bertanya, ya kan? Training juga ada pertanyaannya. Maka sebuah proses coaching dinilai dia coaching atau bukan tidak dinilai dari teknik. Jadi bukan lantas mohon maaf ini ya, kan ada yang membuat, saya nggak usah sebut ya, ada yang membuat perbedaan. Kalau coaching bertanya, mentoring ini. Kalau coaching ini sebenarnya pernyataan itu malah tidak valid menurut saya. Ya kan? Karena coaching bertanya, mentoring ini, kalau teaching ini.
Kenapa coaching dinilai dari teknik? Iya kan? Apa lantas kalau kita melakukan training ada bertanyanya disebut coaching di dalam training? Kan enggak. Gitu. Oke. Jadi misalnya gini, Sur. Kalau kita belajar Surya kan pernah belajar yang fasilitatif juga, jadi kan tahu ya. Sering ada pertanyaan, mungkin kita ambil sampel di bagian dulu ya. Sering ada pertanyaan yang dianggap sebagai leading question. Nah, itu dalam khazanah directive coaching, apakah itu relevan ya, ada istilah leading question itu, atau sebenarnya ya jadi nggak relevan gitu dengan spirit directive itu? Contohnya gimana aja deh? Leading question itu kan pertanyaan yang agak cenderung tertutup gitu ya, bukan open kan. Kalau nuansanya di fasilitatif kan pertanyaan itu yang terbuka ya kan. Ya, jadi pertanyaan yang mengarahkan ke jawaban yang lebih tertutup itu akan cenderung dihindari lah gitu ya. Tapi itu kan terjadi yang aku tahu ya, itu terjadi di fasilitatif coaching ya, karena memang fasilitatif gayanya ya, sehingga menghindari yang tertutup. Kecuali mungkin di at certain point. Nah, tapi apakah hal kayak gitu misalnya nggak relevan di directive coaching ya? Karena semua jenis pertanyaan ya oke-oke aja gitu. Pada dasarnya kalau kita bicara directive coaching kan kuncinya direct. Direct, mengarahkan. Artinya arah itu sudah ada. Orang tidak dibebaskan, orang diarahkan untuk mengikuti jalan. Entah jalan itu adalah SOP atau cara kerja yang sudah top down kalau di organisasi misalnya. Atau memang simply itu arahan dari coachnya. Karena coachnya tahu ini cara yang tepat untuk menang. Mau misalnya dikasih arahan langsung atau lewat leading question, it's okay, nggak apa-apa. Tapi arahnya sudah jelas ditentukan. You lewat sini. Kunci directive coaching ada di situ sebenarnya. Oke. Jadi apa ya? Karena aku jadi nangkepnya begini ya, karena tadi Surya mengatakan directive coaching adalah coaching yang paling tua gitu ya. Jadi dia punya nuansa yang lebih radikal ya. Bertujuan pada radikal itu kan ini esensinya kan akarnya coaching apa ya, tadi tuh arah tercapainya tujuan gitu kan. Sehingga ya jadi jadi terbuka terhadap berbagai teknik, berbagai gaya ya. Mau gayanya misalnya gaya keras gitu ya, kalau kita lihat mungkin kalau tadi diambil contoh pelatih olahraga kan gitu ya, suka teriak-teriak misalnya gitu ya, itu ya. Sesuatu yang mungkin itu di fasilitatif dianggap tidak selaras dengan spirit fasilitatif gitu ya. Jadi misalnya gini, contoh, kalau saya salah satu program coaching saya kan proses coaching menulis. Saya program coaching menulis. Dalam coaching menulis itu orang yang di coaching sudah di jalurnya udah ditetapkan. Selama 3 bulan itu ngapain aja. Akan dicek di hari apa saja. Minggu ini sampai minggu ini itu mesti menyerahkan apa dan dijagain. Targetmu sehari sekian, dijagain. Tuh kan? Ada strukturnya maksudmu ya? Perjalanan itu ada strukturnya ya? Betul. Sehingga sampai 3 bulan targetnya, goalnya adalah naskah mentah jadi. Dari yang tadi dia 0 nggak ada naskah. Dia naskah mentahnya real, jadi ada yang siap diserahkan ke penerbit. Oke. Nah, apakah itu berarti asumsinya, Sur, itu cocok misalnya dalam kasus menulis ya? Kita kan memang skill menulis itu relatif ya udah banyak yang punya struktur ya. Jadi bisa diperkirakan lah tadi itu ya. Checkpoint-checkpointnya gitu. Apakah gitu atau gimana? Atau menurutmu cocoknya gimana gitu? Problem orang dalam menulis. Jadi gini, orang kalau menulis itu, kenapa orang nggak bisa menyelesaikan buku? Itu karena 3, Mas. 1, dia nggak tahu mesti nulis apa. Kedua, dia nggak bisa nulis. Ketiga, dia nggak biasa nulis. Rata-rata orang yang memasuki proses coaching ini, 1, dia udah tahu mau nulis apa.
Hmm. Kedua, dia bisa nulis dong. Hmm. Udah ini Ibu Hmm. Budi, udah biasa kan. Problemnya adalah nggak biasa nulis. Habitnya belum ada. Dan kunci habit ini sebenarnya gini, habit itu bisa dibangun lewat kesadaran, bisa dibangun lewat paksaan. Oke. Ada resikonya masing-masing. Kalau dibangun lewat kesadaran, bisa disadarkan dari hati yang terdalam. Gaya fasilitatif coaching kan begitu ya? Ya. Dicari alasannya. Tapi lamanya bukan main. Dengan maunya 3 bulan jadi. Oh, gantung juga kan. Berarti ada poin itu ya, ada poin karena 3 bulan jadi itu membuat ya. Jadi ada time frame ya, ada time frame yang membuat pendekatan fasilitatif jadi tidak pas. Oke. Yes. Coba bayangkan misalnya gini, misalnya 1 hari ditarget nulis sekian, terus dia nggak ngerjain targetnya. Kalau dengan gaya fasilitatif, kita fasilitasi segala kegundahan dan kesusahannya, dan pasti setiap alasan itu benar, Mas. Mana ada alasan yang salah, ya nggak? Tapi ntar dulu Sur, kalau fasilitatif coaching yang disebutkan barusan difasilitasi segala kegundahannya itu nggak tepat juga menurutku sih. Definisi fasilitatif coaching itu, karena tidak semua kegundahan diadres juga. Iya, artinya maksud saya begini. Orang kalau nggak menyelesaikan target nulis pasti punya alasan, ya kan? Dan orang kalau sudah punya kemauan kuat nulis, alasannya itu pasti juga cenderung nggak dibuat-buat. Yes. Benar nggak? Gitu kan? Tapi kalau semua didengarkan, semua difasilitasi untuk didengar. Oke, kalau semua difasilitasi untuk didengar, maka yang terjadi adalah ya naskah dia nggak akan selesai dengan cepat. Oke. Aku nangkepnya begini, berarti benar nggak kira-kira ya? Dalam konteks selesai dengan cepat itu setuju ya. Jadi karena tadi kan harus selesai 3 bulan misalnya. Anggaplah mungkin tesis, disertasi, skripsi yang ada time frame-nya, atau mungkin tadi penulis yang ada target terbit gitu ya, naskah ya. Nah, soalnya kan di sisi lain ada argumen ya, argumen dari sisi ini kita cuma mau coba ini ya, mau coba eksplorasi supaya teman-teman yang berkenalan tadi ya dengan 2 jenis khazanah coaching ini bisa mendudukkan dengan lebih jernih gitu ya. Nah, soalnya ada argumen di fasilitatif coaching. Kalau tadi kan pilihan penjelasannya adalah kalau semuanya difasilitasi, sebenarnya di fasilitatif coaching tidak semua difasilitasi juga, yang relevan aja ya. Yang relevan aja, dan ada titik di mana di fasilitatif coaching itu pikiran yang tidak relevan itu juga di-challenge gitu. Tidak di-challenge, kemudian dicari yang lebih relevan demi mencapai tujuan. Tapi ada alasannya bahwa kalau kita paksa, tentu saja banyak hal bisa selesai. Nah, tetapi apakah itu menumbuhkan orang, apakah itu sustain dalam diri seseorang? Nah, ini mungkin kan argumentasi dari mazhab dari humanistik, ya kan ya? Humanistik kan gitu kan, yang memang ya orang tuh pengen nulis buat bertumbuh, buat aktualisasi diri gitu kan. Itu argumen-argumen yang bagi directive coaching yang bernuansa tadi ya behavioristik yang nggak terlalu pas gitu. Lawang kita ini mau habit forming kok, bener nggak gitu kira-kira Sur? Aku coba mengeksplorasi ini nih. Jadi gini, ini kaitan dengan tadi challenge ya. Bisa di-challenge dalam situasi itu. Hanya saja balik lagi, itu akan take time. Iya betul, berarti kan time frame kan, karena time frame kan. Betul. Apakah kalau dengan dipaksa itu tidak bisa di-challenge, justru akan ter-challenge? Apakah dipaksa? Nah, ini salah satu argumen yang sebenarnya kalau dari pengalaman lapangan juga tidak tepat. Kalau orang dipaksa, tidak terbangun kesadaran. Kata siapa? Karena yang terjadi begini misalnya. Ada satu orang yang di coaching ya. Itu dia habis kecelakaan, Mas. Habis kecelakaan. Tangan kirinya patah.
Tangan kanannya patah di rumah sakit. Tapi dia udah tahu sama Surya ini aturannya. Kalau minta dispensasi, jawabannya pasti tidak. Untuk alasan apapun. Akhirnya dia memaksa diri. Karena dia tahu, saya paksa kan, nggak ada kata dispensasi. Silakan minta dispensasi dengan cara apapun. Jawabannya selalu sama, tidak. Maka nggak usah repot-repot. Saya bilang begitu dari awal. Akhirnya apa? Dengan paksaan itu, dia memaksa diri menulis dengan tangan kiri. Jadi naskah. Nah itu betul. Kalau jadi akan aku setuju ya. Karena memang behaviorisme kan bicara soal observable, sesuatu yang kelihatan kan. Jadi ya kan, nulis pakai tangan kiri itu kan observable kan. Tapi kalau kita bicara soal kesadaran itu kan ranah yang berbeda, Sur. Gini Mas, coba bayangkan orang habis kecelakaan, patah tangan, biasa nulis pakai tangan kanan, dominannya tangan kanan, gitu. Tangan kanan patah. Dia akhirnya memaksa untuk nulis pakai tangan kiri dan berhasil. Kira-kira kesadaran apa yang timbul dari dalam dirinya? Banyak macam-macam. Apa? Ya saya bisa nulis pakai tangan kiri, bisa sampai situ aja. Ternyata dalam situasi yang paling sulit pun saya bisa nulis. Oh iya betul. Yes. Tapi belum bicara kualitas tulisan. Oh, itu nanti beda. Nanti ada fasenya itu. Jadi dalam program itu kualitasnya ada fasenya. Oke. Ini masa kan tadi kita bicara yang ketiga itu bicara soal habit menulis, Mas. Iya, berarti aku nangkepnya gini, Sir. Berarti ini memang kalau aku mencoba mendudukkan ya, berarti memang ini ya benar ya, secara filosofi atau psikologinya memang observable behavior gitu ya, sesuatu yang kelihatan gitu ya. Memang nggak terlalu membahas soal sesuatu yang abstrak ya, kesadaran, aktualisasi diri gitu ya. Itu kalaupun dibahas, benar nggak bahwa itu dibahas dalam konteks result gitu loh. Gini sebenarnya, manusia itu sebenarnya seperti roda gigi yang berputar. Satu roda gigi berputar, muter semua, Mas. Jadi dia tidak pisah-pisah. Memang tidak secara khusus membahas tentang aktualisasi diri, pemaknaan hidup. Tapi dengan dia dalam tanda kutip itu tadi istilahnya memaksa diri untuk men-challenge diri. Gitu ya. Sampai akhirnya meskipun dipaksa dia bisa melalui sesuatu yang berat. Maka banyak kesadaran-kesadaran yang tidak perlu dipicu secara sengaja, itu terpicu dengan sendirinya. Itu sebenarnya. Iya, berarti dengan asumsi itu akan terpicu dengan sendirinya karena tadi ya metaforanya seperti roda gigi. Berdaya, Mas. Orang jadi merasa lebih percaya diri, orang lebih berdaya, orang merasa, oh saya ternyata bisa melakukan hal yang selama ini saya takuti. Otomatis itu akan membantu dia dalam proses aktualisasi diri yang lebih baik. Oke. Nah, nangkep. Aku jadi ingat waktu kuliah itu ada satu buku tentang public speaking ya, yang memang penulisnya background-nya memang behavioristik gitu ya. Jadi keseluruhan exercise-nya memang poin-poin mirip kayak tadi tuh ya. Dia bicara di forum gitu ya, kemudian dibuat behavior kecilnya gitu ya, kemudian dibuat langkah kecilnya, bicara sekata, bicara dua kata gitu. Exercise sebuku tuh isinya begitu ya. Memang tidak tidak membahas karena behaviorisme kan mengandaikan adanya black box ya. Black box yang manusia itu memang ya karena itu non empirik gitu ya, kita nggak usah banyak ngomongin lah. Toh kalau kita kasih stimulus orang tuh merespon kok gitu ya. Kan di dalam behavior gitu kan, kalau kita kasih stimulus orang tuh merespon kok ya. Tapi bagaimana dia merespon itu kan ya nggak usah banyak-banyak diomongin gitu kan. Nanti juga merespon ke manusia karena manusia tuh tadi ya roda gigi yang berputar ya, kita gerakin satu nanti dia bergerak kok gitu ya. Gitu kak kira-kira ininya pandangannya ya, analoginya gitu, spiritnya gitu. Artinya dari situ saya tidak perlu mengkhawatirkan soal tadi aktualisasi dirinya, karena itu akan didapatkan seiring dengan dia berhasil achieve something.
dia berhasil achieve something, dia berhasil mencapai sesuatu, dia berhasil melawan sesuatu yang di luar perkiraannya selama ini, itu akan berdampak secara langsung pada hal-hal yang tidak kelihatan. Tapi menariknya begini, ini contoh tadi Mas Teddy kan bicara bagaimana dengan kualitas menulisnya, nah, kan gitu. Pada akhirnya orang meskipun sudah memahami dia mesti menulis apa dengan berkualitas, kalau orang belum membangun habit menulis, ya nggak nulis. Oke. Habit itu kan tetap jadi hambatan. Jadi maka akhirnya begini. Berarti apakah memang akhirnya ya, kalau kita bilang bahwa misalnya tadi nulis itu kan ada bicara habit ya, bicara soal apa yang mau ditulis gitu ya, dan kamu tadi menyoroti kan ini kasusnya adalah orang anggaplah dia apa yang mau ditulis sudah ada gitu ya, dia punya keinginan nulis, cuman habitnya belum tentu. Jadi directive coaching ini very powerful untuk habit forming gitu kah? Ya. Jadi biar jadiin aja dulu tulisannya, hancur nggak apa-apa. Karena nanti ada fasenya sendiri untuk self editing. Begitu sudah ada, enak self editingnya. Daripada kita berpikir sampai sempurna lalu menuangkan, nggak jalan-jalan. Gitu kan? Oke. Kalau gitu pandangannya soal ini gimana? Anggaplah tadi ya, kita ambil pengandaian orangnya udah punya habit nulis ya. Sudah punya habit nulis. Habit nulis. Jadi aku ketemu satu orang nih ya, dia punya habit nulis, dia sudah melahirkan buku-buku yang laris gitu ya. Nah, dia ada di satu titik pernah ikut program yang gaya mungkin nggak disebut coaching lah ya, tapi semacam writing camp gitu ya. Dia ikut lagi gitu ya, yang gayanya direktif gitu. Terus kemudian satu kali dia ngobrol minta di coaching gitu. Loh kan udah ada program itu dan kamu sudah melahirkan buku-buku kan. Jadi ini bukan orang yang baru di dalam nulis gitu kan. Buku-bukunya bahkan laris dan lebih mahal dari buku-buku lain pada umumnya ya. Kan tahu ya, Surya ya, ada genre buku yang dijual toko tertentu secara reseller itu harganya kan dia termasuk bukunya Surya yang di belakang itu ya. Harganya kan mahal-mahal tuh. Nah, jadi ini bukan orang baru nih. Ayo pas pertanyaan isunya adalah aku mau nulis buku yang berbeda. Nah, dan itu dia ngerasa nggak keluar gitu ya. Nggak keluar dengan habit nulis yang sudah dia miliki. Nah, itu pandangan directive coaching bi kira-kira kalau gitu. Kalau dalam konteks directive coaching ya, berarti dia mesti diarahkan untuk memperbesar frame berpikirnya. Misalkan dibuatkan program untuk menambah pengalamannya, menambah exposure-nya. Seperti itu kira-kira. Berarti anggaplah ya buku yang sudah dilahirkan itu kan karena dia punya habit exposure experience yang kemarin gitu ya. Yang dia mungkin sekarang nggak puas. Nah, so berarti dengan framework yang sama ya, habit forming tadi, sekarang diarahkan untuk dapat exposure yang berbeda, yang oke, jangan lihat-lihat yang kemarin lah ya, lihat-lihat yang baru nih gitu ya. Ya. Jadi contoh misalnya gini, ada salah satu coach saya itu lemah bahasa Inggris, Mas. Kan dia butuh banyak membaca buku bahasa Inggris. Membaca buku bahasa Inggris akan sangat membantu dia, tapi lemah bahasa Inggris. Karena referensinya dia lemah bahasa Inggris, referensinya bahasa Indonesia tok gitu ya. Jadi tulisannya ya terbatas gitu maksudnya gitu ya. Ini di luar coaching menulis, Mas. Oh, bukan. Oke. Coaching yang lain. Nah, di luar coaching. Jadi ada dalam satu sesi coaching itu ketahuan dia memang butuh banyak referensi bahasa Inggris untuk bantu dia, yang dia lemah. Ya kan? Maka proses directive coachingnya ya langsung diarahkan untuk ikut di PARE. Jadi bangun habit forming bacaan bahasa Inggris gitu ya, belajar bahasa Inggris. Dan diawali dengan disuruh ikut pelatihan yang di PARE. PARE apa PARE? Nah, di sini lah di Kampung Inggris. Oh, Kampung Inggris. Oke. Jadi di sini peran coach itu, Mas, salah satu peran coach dalam directive coaching itu adalah membuatkan apa yang disebut dengan training menu. Belajar.
Sama seperti coach sepak bola, dalam proses berlatih harian itu kan sebenarnya setiap bagian sudah ada pelatihnya sendiri-sendiri kan. Pelatih Dia tahu nendang gitu program ya, pelatihannya, pelatih. dia rancang. Bahkan untuk ada yang untuk semua, ada yang untuk personal satu-satu. Dan dia awasi prosesnya kan. Sama. Jadi dibuatkan training itu salah satunya belajar ke pare. Kalau gitu Sur, distingsi dengan training apa ya? Kalau training itu, nah kalau tadi yang ke pare itu saya suruh dia ikut training. Ya, maksudku gini, dia kan ikut training, ya karena judulnya training misalnya di sana ya. Tapi distingsi directive coaching dengan training, which is training kan juga bisa ya metodenya seperti ini ya, direktif, ya udah ada tujuan yang jelas gitu ya. Fokus training itu adalah menambah kompetensi. Training ya. Jadi meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, itu fokus training. Kalau kasusnya yang tadi kan juga dia kurang keterampilan bahasa Inggrisnya dan baca bukunya. Dan saya minta dia ikut training kan? Tapi dalam kerangka besarnya coaching yang sama kamu. Apa gimana sih aku masih menempatkan ininya ya. Jadi begini sebenarnya. Training itu meningkatkan kompetensi. Coaching itu menjagain orang supaya on the track menuju goalnya. Oh, I see. Aku coba merestruktur penjelasan Surya, coba dikoreksi ya. Jadi pas ketemu sama Surya, kan dia ada goal tertentu gitu ya, pengen di coaching kan. Masalahnya untuk mencapai begitu ada kompetensi yang belum dimiliki. Betul. Berarti itu menjadikan dia at some point jadi belum bisa lanjut ya coachingnya ya. Dia perlu di training dulu. Bagian itu. Dan saya sebagai coach mesti tahu dia ikut training apa aja. Mesti tetap monitor. Karena itu bagian dari cara saya menjaga dia supaya on the track menuju goal. Oke, berarti itu line ya Surya. Kalau di teman-teman di NLPS ya, aku sih nggak tahu ya menyebutnya namanya alirannya fasilitatif atau bukan, tapi kan memang kita punya kontinum pembelajaran itu ya, yang memang orang itu coachable ya, dalam arti dia bisa difasilitasi mencapai tujuannya kalau memang ada certain level of competence yang dimiliki gitu ya, dan ketika itu belum ya harus dipenuhi dulu gitu ya. Dipenuhi dulu, baru habis itu lanjut lagi gitu kan. Baru misalnya anggaplah tadi dia bahasa Inggrisnya udah oke nih, baca referensinya oke, terus balik ke dirimu kan, lanjut nih proses goal achievement-nya gitu ya. Nanti kalau kita bicara fleksibilitas ya, bisa aja nanti untuk meningkatkan kompetensinya, coachnya yang ngajarin. Kalau dia punya ya. Kalau dia punya sebenarnya quote and quote itu sementara coachnya ganti topi jadi trainer. Tuh, tapi nggak usah dibilang bahwa saya ganti topi dulu jadi trainer ya, ribetin. Oke, selesai, sudah bisa ya. Oke, sekarang diawasi lagi prosesnya, kan lebih cepat jadinya. Iya. Tapi sebenarnya saat dia ngajarin langsung dia sedang ganti topi. Lagi pakai itu. Kalau di gaya fasilitatif coaching kan sering dianjurkannya kamu ngomong ya sama coachimu kan, kamu lagi ganti topi gitu kan. Ya. Itu kan yang nggak tahu sih, itu mungkin nggak tertulis tapi tradisinya lah ya, tradisinya kan ya ngomong, kamu harus ngomong kalau kamu lagi ganti topi gitu kan. Tapi dalam konteksnya yang tadi sudah sebutkan sebenarnya nggak perlu juga, kontraknya sama ya, kontraknya kan. Ini cara saya tadi itu juga tidak bisa dikatakan bahwa itu gaya directive coaching. Maksudnya kalau directive coaching nggak usah bilang ganti topi, itu gaya saya aja. Karena buat saya ribet gitu. Ya. Toh mau disebut training coaching, toh kita tahu sama-sama tujuannya goalmu tercapai kan. Ya sudah, yang penting ajarin selesai. Oke. Oh, nangkep. Jadi sebenarnya ada kesamaan spirit di situ ya, bahwa nah ini sebenarnya makanya aku coba merenungkan ya, jangan-jangan direktif non direktif ini dalam pandanganku itu style gitu loh. Itu style karena
kalau tadi ya dianggap misalnya, aku nggak tahu nih ya, misalnya anggaplah ONLPS atau meta coaching itu termasuk fasilitatif apa direktif, aku nggak tahu termasuk yang mana ya orang memandangnya. Tapi soalnya poin-poin direktif itu tetap ada. Poin-poin direktif tetap Iya, ada. poin Gimana? direktif yang kita kasih feedback, yang kita kemudian bisa kasih saran kalau ternyata dia tadi ya butuh kompetensi tertentu ya, yang harus belajar dulu, entah belajar sama kita atau belajar sama orang lain, itu tetap dalam proses itu tetap diperlukan. Cuman caranya beda. Nah, mungkin berbeda kan? Nah, cara bedanya tuh aku ngelihat lebih ke nuansa ya. Nuansa apa ya? Spirit pada saat kita menyampaikan. Karena gini, aku sepakat ya dengan questioning misalnya itu tekniknya. Anggaplah kita ambil satu pertanyaan yang dianggap terbuka ya. Pas ketemu calon coach, tanya terbuka misalnya, apa yang Anda ingin capai dalam sesi ini? Itu kan logikanya golongan open question kan. Ya. Tapi kalau nanyanya gaya direktif, itu bisa jadi close question kan. Mau apa kamu datang ke sini? Nah, itu kan jadi berbeda ya. Meskipun pertanyaannya golongan terbuka, tapi nuansa cara bertanyanya. Nah, aku sih memandang ya, dalam pandanganku kok jangan-jangan ya direktif itu juga bicara nuansa gitu. Soalnya di dalam anggaplah golongan yang dianggap fasilitatif coaching itu sebenarnya tidak necessarily semuanya fasilitatif ya. Ada poin-poin yang juga sifatnya direktif ya. Nuansa ya. Style gitu loh, Jadi, style. Oke. Kalau saya lebih pas pada cara, karena kalau bicara nuansa, Mas, direktif coaching yang lembut juga bisa. Iya. Direktif lembut juga bisa, direktif galak juga bisa. Kalau yang Mas Teddy bicara apa yang ingin kamu capai, tapi dengan gaya agak galak, sebenarnya itu masih fasilitatif. Tapi kalau misalnya ini contoh nih ya, kalau di dalam organisasi di perusahaan misalnya gitu, kan goal sudah top down, gitu kan? Ya sudah, goalmu ini yang Kalau kamu capai. iya betul, tapi kalau top down-nya goal memang bukan ranah coaching sebenarnya ya, dalam pandangan yang lain ya, itu bukan ranah coaching, itu ranah directing ya, sebagai leader yang memang sudah ini ada dari atas ya, kita achieve segini, this is our goal, kita dianggap berhasil kalau ini, kalau nggak capai berarti gagal, itu memang bukan ranah coaching, itu kan ranah peran sebagai leader. Coach menggunakannya, Mas. Bukan coach menentukan, tapi coach menjadikan itu patokan. Jadi itu bagian dari coaching, terutama dijadikan patokan untuk evaluasi, patokan arah, gitu. Makanya dalam beberapa konteks directive coaching sudah tidak ada lagi itu ngebahas goal, karena goalnya sudah ada. Iya betul, kalau goalnya sudah dalam hal itu. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah bicara misalnya proses soal bagaimana goal itu akan dicapai. Nah, di situ kan kita ketemu kemudian tingkat kematangan tim ya. Ada tim yang nggak tahu caranya mencapainya. Ya diajari kan. Dalam pandangan yang ini diajari itu ya di training. Sama bosnya boleh, sama orang lain boleh. Tapi bosnya dalam hal itu menjalankan proses training gitu ya. Nah, tapi ketika kematannya meningkat ya, di tahapan dia sudah tahu, tetapi misalnya takut, cemas, khawatir, kemarin udah berhasil jualan ke market anak muda, sekarang harus jualan ke market remaja, kan tekniknya ya itu aja kan. Nah, tapi apa yang terjadi dalam dirinya sehingga kok dia mentok gitu ya. Nah, itulah ranah coaching gitu. Dari situlah aku sih ngeliat itu jadi nuansa lagi gitu loh. Karena yang dibahas memang bukan how to. Yang dibahas adalah way of thinking gitu. Habitnya kan udah ada. Habitnya ya prospecting segala macam itu udah ada. Nah, tapi kalau bicara habit untuk menghadapi person tertentu kan belum terbangun berarti. Nah, sudah jago. Dia udah jago teknik.
tapi dia mau menghadapi customer yang beda nih levelnya. Misalnya ya, customer ini level crazy rich, deg-degan saya. Berarti kan kalau habit tekniknya sudah, tapi berhubungan dengan orang pada level tertentu, itu habit yang belum terbentuk. Kan bagi orang yang sudah biasa ngopi sama crazy rich, ketemu crazy rich biasa aja gitu. Nah, betul. Nah, itu maksudku, itu coaching. Di situ perannya. Iya, karena betul. Inner game kan, itu inner game-nya yang berperan kan di situ kan ya. Dan coach kan ada untuk menjagain itu supaya terjadi kan. Betul, tapi kalau ngomong goal, jagain. Ya. Cuma kalau ngomong goalnya yang top down tadi, itu kan memang bukan ranah coaching, itu memang ranahnya leading gitu. Ranahnya memang goal setting, leading. Penetapan goalnya bukan ranah coaching. Tapi fokus pada goal itu ranah coaching. Fokus pada goalnya itu ranah coaching. Oh, I see. Oh, gini. Aku nangkepnya bener nggak ya gini? Soalnya gini, yang disebut dengan goal itu kan bisa dua ya. Kalau kita ngomongin mungkin pakai pinjem balance scorecard ya, lagging indicator sama leading indicator lah gitu ya. Nah, kita bisa fokus pada goal dalam arti, aku nangkepnya ya, directive coaching itu barangkali begini misalnya ya. Pokoknya 20 miliar ini. Ya, kamu takut mau apa, kamu mau takut mau apa 20 miliar loh. Kamu kurang 20 miliar. Ya kan, sementara mungkin ya filosofi fasilitatif ya, mungkin melihat ya dia juga tahu kali 20 miliar. Masalahnya kan dia punya, nah ini kan bahasannya, dia punya identity ya. Dia punya belief ya kan. Jadi goal coaching adalah ngubah itu. Sehingga goal itu tidak harus empirik ya. Numbers atau observable behavior, tapi goal bisa berupa sebuah state ya, sebuah apa namanya belief gitu ya, yang dianggap sebagai penyebab dari dia belum bisa achieve 20 miliar itu. Gitu. Ini kan aku memandangnya begitu ya. Apa namanya? Nyorotinnya itu loh. Nah, si direktif bilang, "Iya, apapun caranya 20 miliar gitu." Ya, nanti kan 20 miliar itu akan diturunkan jadi indikator perilaku. Nah, perilaku kan ya, gitu kan. Nah, jadi Anda harus melakukan apa? Ya, memang behaviorism banget. Iya benar makanya. Jadi ini memang Anda mesti melakukan apa untuk mencapai itu. Dan memang gini Mas, ada beberapa problem dalam prosesnya pada akhirnya nanti. Contoh misalnya, coach dengan coaching yang lebih sering kehilangan fokus itu coaching. Maka coach lah yang punya tugas untuk selalu menjaga supaya coachingnya selalu fokus pada itu. Ingat behaviornya apa kemarin, ya kan? Nah, itu behaviornya sudah. Itu kalau dianggap tadi ya, kalau ada yang namanya ya fasilitatif coaching itu juga iya, Sur. Nah, tapi yang feedback ingatnya tidak hanya soal behaviornya apa kemarin, tapi sebentar, kamu kok belum melakukan itu di pikiranmu yang muncul lagi tuh, pikiran yang lama tuh. Nah, jadi itu makanya aku bilang di ranah fasilitatif sebenarnya direct juga ada, karena bentar sore itu kamu barusan mikir apa tuh? Nah, kok balik lagi pikiranmu tadi itu? It happens gitu di proses yang dianggap golongan fasilitatif itu terjadi juga. Jadi gayanya itu nggak mesti bahwa coba Surya sadari pikiran apa yang barusan kamu munculkan, nggak mesti begitu. Tapi bisa loh, kok muncul lagi pikiran itu gitu. Itu kan nuansanya direktif ya. Makanya aku kok melihat ini apakah ini style misalnya gitu ya. Ini gaya gitu. Tapi sebenarnya tajamnya bisa juga gitu. Oke, tapi inilah ya aku dapat satu insight ya. Jadi bahwa ranah coaching ini at the end, makanya ICF kan juga mengembangkan kompetensinya jadi agak beda ya. Questioning itu tidak eksplisit lagi ada kan? Yang kompetensi terbaru ya. Jadi dia sebutnya evoking awareness gitu ya. Itu kan sempat kita baca yang di Google. Evoking awareness makanya. Bisa kalau saya jedokin orangnya gitu kan. Nah makanya. Ingat ya? Gimana kalau saya jedokin orangnya sampai dia ngerasain sakit gitu. Ya betul. Nah itu kan berarti apakah cara itu diterima nggak di sana kan saya nggak tahu ya. Nah itu. Jadi apakah itu kalau itu mungkin nanti ya itu kan berarti bicara soal
ranah etika ya, tergantung etika ya, kesepakatan nih. Tapi poinnya adalah evoking awareness mungkin ya diangkat sebagai nama kompetensi, sementara questioning itu tidak lagi eksplisit, dia masuk di dalam situ. Barangkali ya karena sudah mengakomodir ya berbagai mazhab, pandangan gitu ya, filosofi yang memang udah makin luas gitu. Dulu kan foundernya barangkali memang founder yang nuansanya humanistik, positif psikologi banget ya. Ya kan si siapa tuh? Nah tuh Thomas Leonard ya kan, arahnya kan mungkin tanpa disadari kan gitu ya, terpengaruh dengan ranah-ranah humanistik, ya, positif psikologi gitu. Sementara ya mazhab psikologi yang lain ya, kalau aku baca di bukunya siapa tuh yang kumpulan handbook coaching itu juga ada tuh ya, coaching dari sisi behaviorisme dan segala macam. Nah, itulah barangkali yang membuat ini jadi variatif dan udah nggak mungkin lagi ditampung dengan questioning ya kan, harus diperluas gitu loh. Jadi ini seperti halnya psikoterapi ya. Oke. Menarik nih diskusi yang yang seru ya. Jadi apa namanya, teman-teman yang nonton gitu ya. Jadi ya biar nggak inilah ya, biar nggak kuper-kuper amat ya. Jadi melabeli ini coaching abal nggak abal gitu ya. Sah atau tidak sah coachingnya gitu ya. Ini kan bukan soal itu, ini soal apa esensi yang mau dicapai gitu ya, kemudian apa filosofi yang ada di baliknya, apa reasonnya kita melakukan ini gitu kan. Nah itu yang nanti bisa menjadi bahasan lebih lanjut gitu ya. Kebetulan aja mungkin di Indonesia yang masuk itu gitu kan. Ya, nanti gini, menerapkan coaching itu pada akhirnya juga akan melihat ada banyak faktor Mas. Kita memilih pendekatan coaching itu ya. Selain pada tekniknya, kita mesti melihat pada kultur. Nah, iya benar. Setuju. Kultur ini bisa kultur sebuah negara, bisa kultur sebuah organisasi, atau simply melihat keunikan orangnya. Ini ya gini, kita akan menemukan kok orang-orang yang memang kalau nggak dipaksa nggak jalan, gitu ya. Tapi ada orang-orang yang misalnya mesti inside out, ada gitu kan, yang mungkin nggak cocok dengan directive coaching. Terus ada juga misalnya proses membangun, ini kalau kita bicara personal coaching. Nah nanti kalau kita bicara grup atau tim coaching, ini seninya udah beda lagi nih. Iya. Karena kadang-kadang misalnya ada loh orang-orang yang apa namanya, dia secara personal lebih cocok dengan gaya fasilitatif, tapi kalau dalam konteks grup dia justru jalan kalau grup itu berjalan dengan direktif. Ada kasus-kasus begitu. Iya. Kita makanya kompetensi dasar seorang coach itu adalah observe. Observasinya mesti kuat. Untuk melihat ini ya, apa namanya, mendiagnosa lah ya situasinya, kematangannya gitu ya, tipikalnya ya. Oke. Dan ini kalau yang saya pahami bahkan lebih daripada sekedar listening. Karena kalau listening ini bagian dari observe secara verbal apa yang dikatakan. Tapi kalau observe dengan listen, yang disampaikan oleh coach adalah informasi yang sudah terkena yang namanya blind spot. Kalau coach pasti kena blind spot, benar nggak? Maka saat misalnya coach hanya bisa menerima informasi dari apa yang disampaikan coach, ya pakai. Tapi kalau misalnya coach punya kesempatan observe secara langsung, dan ternyata berbeda datanya dengan yang disampaikan oleh coach, maka dia harus lebih percaya pada hasil observasi dia daripada apa yang dikatakan oleh coach. Iya. Itu karena juga dia terbebas dari blind spot. Ya betul, itu juga sama sih. Dan dalam hasanahnya, ya balik lagi kalau dianggap fasilitatif ya, yang dimaksud dengan blind spot itu seringkali something deep yang adanya di belief, di identity gitu. Bukan hanya di dalam pola perilaku ya. Di pola perilaku itu kan yang di luar ya, yang di dalamnya ada. Tapi balik lagi ini kan tergantung filosofi dan psikologi yang dipakai gitu ya.
modelnya kayak gimana gitu kan, dari dalam keluar, dari luar ke dalam gitu kan ya. Tapi bener nih, itu mempertimbangkan kultur, mempertimbangkan style ya, sehingga apakah saya ini jadi ada kerendahan hati menurutku akhirnya ya bagi para coach, apakah misalnya saya sanggup nggak nanganin nih coach ini karena saya misalnya menguasainya pendekatan ini gitu kan, misalnya kan gitu kan, sama seperti teman-teman psikolog ya, karena psikolog itu kenyataannya pasti punya preferensi lah ya, yang dia dalami, yang dia kuasai gitu ya. Terus dan dia harus mengakui bahwa ya kayak dokter ya, bahwa mengakui bahwa oh ini aku nggak sanggup ya karena saya nggak pernah dalemin, karena gaya saya nggak cocok juga sama coachingnya ini gitu ya. Nah, atau semata-mata bahkan karena goal yang dia minta aku nggak struck aja sama goal yang dia minta kan gitu kan. Itu kan possible ya kan? Possible. Ya kan. Possible. Jadi makanya kalau saya baca di buku Everyone's a Coach itu, karyanya Ken Blanchard sama Don Shula, ternyata dari 5 kunci untuk menjadi seorang coach, nomor 1 itu justru value, Mas. Seorang coach itu mesti punya value, nggak boleh kosong. Jadi seorang coach itu punya value. Dan value inilah yang akan membedakan dia dengan coach lainnya, meskipun menggunakan teknik yang sama. Ya, betul. Ya. Sehingga nanti coach pun akan merasakan saya cocok dengan coach ini, saya nggak cocok dengan coach itu, karena value coachnya beda. Nah, value kan tadi berangkat dari itu ya, filosofi psikologi yang diadopsi kan ya. Saya merasa beresonansi dengan pendekatan ini, aku dalamin ini, pas ketemu sama kasus ini, gitu, nggak cocok ini ya kan gitu kan, atau saya nggak akan sanggup menangani ya, udah tak kasih yang lain aja kan, dokter kan begitu juga ya. Wah ini udah bukan bidang saya, atau bahkan di level spesialis yang sama lah ya, spesialis penyakit dalam misalnya, kalau sudah ada yang dalamin soal apa istilahnya diabetes ya, ada yang dalamin soal darah tinggi, ada yang dalamin macam-macam, yang wah di bagian ini aku nggak dalam, mau mendingan pergi ke sana aja gitu kan, itu akhirnya begitu ya barangkali ya. Oke. Sip. Thank you banget Sur. Wah ini boleh bahas satu hal lagi nggak? Ya, monggo. Sebelum kita tutup, juga ini perlu mengklirkan juga. Saya banyak sekali menerima pertanyaan tentang Sur, lantas apa bedanya kalau gitu directive coaching dengan mentoring? Itu ya. Jadi, mumpung di podcastnya Mr. Teddy Corbuzier. Hati loh, Deddy Corbuzier tuh kalau habis nge-podcast nanti yang datang itu ditangkap polisi. Nanti ditangkap kawan. Kemarin kan ada tuh kasusnya, habis datang ditangkap polisi. Jadi kita dudukkan dulu bahwa coaching itu dirumuskan oleh sebagian orang. Nah, ini coaching. Mentoring itu disepakati, kalau mentoring disepakati oleh sekelompok orang juga. Masalahnya dua kelompok ini jangankan ketemu, zamannya beda. Kan mentoring itu usianya udah lebih tua, istilah mentoring itu kan. Zamannya udah beda gitu. Jadi mereka sendiri nggak pernah ketemu. Artinya gini, saat kita secara kasat mata melihat orang melakukan mentoring atau melakukan coaching, kasat mata ya, ada beberapa aktivitas yang jadinya kelihatan yang bisa mirip, iya, make sense. Ya wajar sebenarnya. Ya karena mereka juga tidak pernah menyepakati. Ya sama dengan misalnya ya tadi ya kita ngomong leader ya, leader yang sama timnya dianggap wah ini coach saya gitu kan. Tapi kan realnya posisi dia kan tim leader atau manager kan. Jadi pas di lapangan kita pas mengambil sampel perilakunya, kita nggak tahu persis dia ini lagi berperan sebagai siapa kan. Manager atau sebagai coach. Iya, kita nggak tahu persis gitu ya. Apa sebagai teman aja jangan-jangan gitu kan. Nah ya di lapangan seperti itu ya secara pragmatis. Jadi itu yang perlu dibedah sih kalau mau dibedah gitu ya. Jadi leader yang disebut mentoring itu kayak apa gitu. Jangan-jangan memang sama sebenarnya. Jangan-jangan ini hanya perkembangan, ya kan? Tapi sebenarnya ini Mas, sebenarnya beda. Ya, itu kan kalau kita lihat dari kasat mata, betul nggak? Ya. Maka kalau melihat coaching atau mentoring, nggak bisa dinilai dari aktivitas.
Makanya tadi saya katakan, kalau ada yang mengatakan coaching itu bertanya, mentoring itu memberitahu. Ini kan menilai dari aktivitas. Bisa juga Jadi, mentoring bertanya kacau juga. balau ini Iya, sebenarnya. betul. Tapi kita menilainya itu mesti dari akar filosofinya. Ya, aku juga menyepakati itu berbeda sih, nggak bisa. Tapi betul ya, itu nggak bisa dilihat dari kasat mata. Ya, yang kupahami ya mentoring itu punya lebih dekat dengan apa proses teaching misalnya gitu, training, karena nuansanya itu kalau aku lihat ya itu transfer of knowledge and wisdom. Malah lebih jauh. Gini, saya ini ya, buat teman-teman penonton nih, saya jelaskan biar kita clear ya. Sebenarnya perbedaan antara mentoring dengan coaching itu cukup clear. Mentoring itu mereka sama-sama membimbing, mendampingi orang, sama-sama. Tapi kalau coach fokusnya, coach dulu ya, coach itu fokusnya adalah menjaga supaya goal tercapai. Jadi fokus coach itu selalu pada goal. Mentoring fokusnya adalah duplikasi. Nah, itu yang aku bilang tadi, transfer of knowledge and wisdom. Ya, salah dua di antara aktivitasnya transfer of knowledge and wisdom. Tapi ujungnya apa? Nah, kita lihat nih, ujung tujuannya coaching itu adalah pencapaian goal, mentoring itu duplikasi. Itulah kenapa coach itu tidak harus praktisi. Betul. Tapi kalau mentor harus, karena dia duplikasi. Betul, harus. Bahkan dalam proses mentoring, selain transfer of knowledge and wisdom, akan banyak proses modeling. Saya melakukan, you lihat ya. Kalau coach kan nggak bisa begitu. Yes. Saya melakukan, you lihat ya. Loh ya, saya belum tentu ahlinya gitu. Betul. Tapi kalau mentor, saya melakukan, you lihat ya. Nah, itu yang gue bilang tadi, dekat dengan proses teaching. Maka mentor itu kadang-kadang dalam bahasa yang lain sering dianggap sebagai guru lah ya. Aku anggap mentor itu guru gitu ya. Guru dalam arti bukan guru formal yang guru SD gitu, bukan. Ini guru yang ada nuansa kedalaman di dalam kata guru gitu pas aku ngomong gitu ya. Misalnya aku nangkep ya, misalnya kayak Surya ngomong Mas Aziz. Kalau Surya bilang Mas Aziz itu guru, itu menurutku bukan guru dalam arti guru SMP-nya Surya ya. Ini guru yang berbeda ini gitu ya. Nah, tinggal bedanya di jenis knowledge-nya ya. Kalau proses yang tadi ya guru yang standar, ya training standar, kan knowledge yang memang sudah bisa dieksplisitkan nih. Yang ya itu basic gitu loh. Ya kamu belajar dulu apa namanya? Gini, pas orang belajar jualan, itu pasti harus belajar basicnya dulu lah ya. Prosesnya 1 2 3 4 5 dikuasai dulu. Di lapangan enggak semua hal itu seperti yang dibayangkan. Namanya udah diekstraksi kan, pas dipraktekkan kan beda. Lalu ada detail-detail yang sangat halus gitu ya, yang sangat tacit gitu, yang memang nggak bisa dieksplisitkan ya. Yang tadi itu harus dilihat. Oh, gini ya. Ditiru gitu kan. Itu kan nggak bisa dibukukan ya, atau sulit untuk dibukukan. Nah, disitulah proses kemelekatan dengan mentor nih jadi wajib gitu ya. Lekat gitu. Kalau guru bisa nih misalnya disimulasikan ya di dalam, atau training ya disimulasikan di dalam kelas karena dia eksplisit ya. Tapi kalau aku udah ikut training yang sama dengan Surya sebenarnya, tapi kok keahliannya beda ya. Di situ kan dia harus mendapatkan yang tadi yang lebih halus tadi itu. Jadi ya betul, jadi berbeda dengan coaching ya. Jadi berbeda gitu. Distingsinya di situ. Nah, cuman pas kita cuman ngelihat orangnya ya susah bedainnya ya. Orang itu bisa at the same time dia punya banyak peran ya. Sama dengan sekarang ada teacher as coach. Ya kan? Perannya apakah iya kan? Jadi ini guru apa coach gitu ya. Terus cuman dibedakan dari kontraknya ya. Kalau guru berarti kontraknya guru, kalau coach ya kontraknya coach. Yang satu lebih mahal dan jangka pendek, yang satu lebih murah jangka panjang, yang satu dapat pensiun, satu enggak ya. Itu lebih repot lagi. Oke, thank you nih, menarik nih teman-teman nih. Tapi aku sih ngelihat sebenarnya perbedaannya jadi tidak prinsipil, perbedaannya hanya di metode ya.
Aku sih ngeliat itu spiritnya sebenarnya tetap sama, tetap align sih. Direktif sama fasilitatif kalaupun ada. Nah, aku sih menilai kadang-kadang istilah itu kan diberikan oleh orang lain ya. Jadi kadang-kadang tuh belum tentu juga sama ya. Misalnya apa yang ngomong soal directive coaching gitu kan, terus menilai fasilitatif coaching kadang-kadang nggak juga memahami sudut yang lain gitu. Jadi kemudian pas lihat itu mah bukan coaching namanya gitu. Karena kan nggak masuk ke sana ya. Sehingga apa namanya memberikan label yang dia sendiri nggak terlalu mendalami gitu. Tapi pas kita coba peras gitu esensinya, oke, ini esensinya gitu ya. Oke, sip. Thank you, Sur. Udah sejam lebih kayaknya kita ngobrol ini ya. Cukup seru ini. Kalau Kak Kroso ngobrol sama Surya nih. Moga-moga jadi wawasan yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Silahkan nanti di komen teman-teman ya kalau ada isu-isu lain yang mau diperdalam gitu ya. Jadi Surya kayaknya punya training directive coaching kalau nggak salah, masih diadain, Sur? Untuk saat ini dipospon dulu karena fokus ke public training leader as a coach. Oh, oke. Nanti Jadi mungkin menuju akhir tahun saya buka lagi yang batch berikutnya directive coaching. Oke. Tapi ada lah, intinya ada. Jadi monggo di apa namanya disambangi lah medsosnya Surya bagi yang berminat, bagi yang pengen belajar mendalami. Terus soal kelas nulisnya juga dia punya juga. Kelas apa mentoring sih, Sur? Yang punya? Apa? Prosesnya itu coaching. Camp ya. Bukan Group training coaching. dari nol ya, bukan training dari nol belajar nulis, bukan ya? Ada dikasih ilmunya, tapi sedikit. Dan yang dasar aja, lebih fokus kepada pembentukan habitnya. Jadi yang udah bisa nulis, cuman pengen menghasilkan buku lah gitu kira-kira ya, ada resultnya gitu ya? Malah banyak kan yang pengen punya buku tapi belum biasa nulis. Oh gitu? Iya, jadi memang untuk penulis pemula. Cocoknya untuk penulis pemula. Jadi banyak yang lahir dari program ini tuh buku pertama. Ada sih yang buku kedua, buku ketiga. Biasanya buku kedua, buku ketiga itu yang buku pertamanya udah lama gitu. Iya. Oke. Siap. Thank you kalau gitu, Sur. Sampai ketemu lagi, Surya dan teman-teman semua. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.